Halo, selamat malam. Semoga sehat selalu. Pada malam hari ini, saya akan membacakan hasil diskusi kami atau kelompok kami oleh kelompok satu yang menjadi judul makalah kami ini adalah faktor keluarga dan keputusan pembeli yang disusun oleh satu Sofyanus Kiawa, dua Eka Kristina Manik, tiga Anto Julius Tafonae, empat Krismawati Lase, lima Suryani Siwarubu, enam Roida Krisanti. Masuk pengampu Dr. Antonius Keba, SEMM, Fakultas Ekonomi, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia atau UPMI. Pada kesempatan ini saya akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu latar belakang setiap perusahaan, baik perusahaan besar maupun kecil. Pemasaran merupakan salah satu bagian dalam struktur organisasi perusahaan di mana kegiatan tersebut mengaruh pada kepuasan konsumen terhadap kebutuhan keinginan secara cepat. Salah satu tantangan perusahaan adalah bermunculnya pesaing dalam bisnis serupa. Semakin banyak perusahaan yang menghasilkan produk sejenis, menimbulkan persaingan antar perusahaan dalam pemasaran produk. Dalam hal ini, perusahaan harus mampu memahami dan menerapkan teknik-teknik pemasaran yang tepat. Bisnis tidak selamanya akan berjalan dengan lancar, masih ada saja kendala yang harus dihadapi, seperti masalah umum yang sering dialami oleh para bisnis, yaitu persaingan karena berada di lokasi yang cukup strategis dan banyak dikunjungi orang yang banyak, sehingga terdapat bisnis sejenis dilokasikan yang berdekatan, persaingan yang ada pun sangat ketat. Hal tersebut juga akan mempengaruhi terhadap keputusan konsumen untuk menghadapi persaingan yang ketat dan mempertahankan konsisten dengan faktor-faktor yang menunjukkan produk mereka yang menjadi tujuan utama dari usaha. Dengan tujuannya adalah adapun tujuan yang disusun, yaitu untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen pada faktor keluarga dan keputusan pembeli. Bagian A, perilaku konsumen. Pengertian perilaku konsumen ini adalah tugas penting bagi para pemasar. Para pemasar mencoba memahami perilaku pembelian konsumen agar mereka dapat menawarkan kepuasan yang lebih besar kepada konsumen. Beberapa pemasar masih belum menerapkan konsep pemasaran sehingga mereka tidak berorientasi pada konsumen dan tidak memandang kepuasan konsumen sebagai tujuan utama. Sekalipun para pemasar mengetahui faktor yang meningkatkan kepuasan konsumen, mereka belum tentu dapat memenuhi faktor tersebut. Keluarga merupakan agen sosialisasi keluarga sebagai kumpulan orang-orang yang mempunyai hubungan erat, mempunyai peran penting dalam proses sosialisasi berbagai hal tentang kehidupan. Menurut Prasad, secara umum, kelompok kelas sosial rendah kurang mempunyai informasi dan karena kebanyakan istrinya tidak bekerja, keputusan pembeli seringkali hanya pada satu individu, suami sebagai pencari penafkah atau istri sebagai pengelola keuangan. Konsumen kelas menengah lebih sering berdiskusi mengenai kemampuan produk, manfaat produk, dan harga sebelum melakukan pembelian. Bagian B, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen ini adalah antara lain faktor yang kebudayaan, faktor sosial, faktor perilaku pribadi, dan faktor psikologis. Pengaruh keluarga terhadap perilaku konsumen. Keluarga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang saling penting dalam masyarakat. Keputusan pembelian keluarga tergantung pada produk iklan dan situasi. Posisi seseorang dalam setiap kelompok dapat diidentifikasikan dalam peran dan status. Para anggota keluarga dapat mempengaruhi dengan kuat terhadap perilaku pembeli. Karena kenapa? Kita dapat membedakan dua macam keluarga dalam kehidupan pembeli. Pertama, keluarga sebagai sumber orientasi yang terdiri dari orang tua. Kedua,
Keluarga sebagai sumber keturunan disani adanya hubungan yang saling mempengaruhi suami, istri, dan anak-anak. Pengambilan keputusan pembeli. Pengambilan keputusan pembeli adalah sebuah proses memilih tindakan di antara berbagai alternatif untuk mencapai suatu tujuan atau beberapa tujuan. Dalam suatu kesatuan, pengambilan keputusan merupakan hasil suatu proses komunikasi dan partisipasi sebagai wujud untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi, pengambilan keputusan adalah pengumpulan dari aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individu, kelompok, atau institusional. Sehingga pengambilan keputusan menjadi aspek yang penting dalam suatu pengelolaan atau manajemen. Ketika keluarga akan membeli suatu barang, biasanya tiap anggota keluarga memainkan 5 peran, yaitu sebagai inisiator, involver, deskur, buyer, dan user. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi perilaku keputusan pembeli konsumen, yaitu budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Adapun yang menjadi faktor yang keputusan pembeli yang dipertimbangkan peneliti adalah lokasi, lapangan produk, dan harga. Siklus kehidupan keluarga dan perilaku pembelian, yaitu tahap saing. Walaupun pendapatan relatif rendah, mereka menjadi sasaran dari sedikit permintaan yang kaku. Maka konsumen di dalam tahap ini umumnya memiliki pendapatan bebas yang besar. 2 pasangan yang baru nikah. Pasangan yang baru menikah tanpa anak biasanya lebih kaya secara finansial. Karena kenapa? Sebelumnya dan pada masa dating yang tidak terlalu lama, laki karena istrinya biasanya bekerja. 3. Sarang lengkap atau full need. Dengan adanya anak pertama, beberapa istri berhenti bekerja di luar rumah karena sebagai akibat pendapatan keluarga menurun. Pada saat yang sama, anak-anak kecil juga menimbulkan masalah baru yang mengubah cara keluarga membelanjakan pendapatannya. 6. Sarang kosong. Pada tahap ini, keluarga paling puas dengan posisi keuangan mereka dan jumlah uang ditabung karena pendapatan terus bertambah dan anak-anak sudah meninggalkan rumah dan tidak bergantung kepada orang tua lagi dalam suatu masalah keuangan. Tipe-tipe perilaku pembelian. Menurut Wilke, tahun 1990, tipe perilaku konsumen dalam melakukan pembelian dikelompokkan menjadi 4 berdasarkan tingkat keterlibatan pembelian dan tingkat keterlibatan diferensiasi merek yang menjelaskan sebagai berikut. 1. Budget score atau pengalokasian. 3. Produk atau pembeli produk atau tidak. 4. Store atau pembelian tempat untuk mendapatkan produk. 6. Brand atau keputusan atau merek dan gaya. Pola pengambilan keputusan. Keputusan satu orang yang relatif memiliki kekuatan lebih besar dari orang lain, misalnya dalam keluarga ayah atau ibu yang lebih dominan. 2. Keputusan bersama. Keputusan bersama ini yaitu keputusan antara suami dan istri. Seluruh anggota keluarga dengan kekuatan berimbang, setiap orang memiliki hak untuk mengeluarkan pendapatan. Akhirnya keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama. Tipe pengambilan keputusan dalam keluarga. A. Keputusan terprogram. Keputusan ini berkaitan dengan kebiasaan, aturan, dan prosedur. Dalam hal ini, kondisi yang dihadapi semuanya dapat diketahui dengan pasti. B. Keputusan tidak terprogram. C. Keputusan tidak terstruktur. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat kepada penonton.